Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Masing-masing dari barang-barang ini memiliki kabut darah samar. Ketajaman yang dicadangkan itu sepertinya akan meletus kapan saja. Bahkan semua orang di sini, semua kekuatan level judul Douluo saat ini atau sebelumnya telah merasakan semacam rasa takut yang mendalam ketika mereka melihat benda logam ini. Tang Xiao menunjuk ke komponen perak kusam. Ini adalah karya terakhir Lou Gao. Dia benar-benar berhasil di surga yang memberkati pekerjaan surgawi. Senior Lou Gao, mengapa Anda begitu keras kepala? Kuku dan komponen panjang berwarna keperakan yang kusam itu adalah bagian dari jarum Pear Blossom Torrential. Tang San selalu merasa penelitiannya tentang senjata itu kehilangan sesuatu. Sekarang dia akhirnya mengerti. Yang lebih mengejutkannya adalah, dalam beberapa tahun saja, Lou Gao tidak hanya sepenuhnya memahami segalanya, tetapi bahkan menyelesaikannya. Itu adalah, ketika Torrential Pear Blossom Needle selesai, Anda harus menggunakan darah manusia dan roh untuk menghasut energi tajam asal perak laut dalam, hanya dengan begitu Anda dapat menyelesaikan senjata tersembunyi mekanik peringkat nomor 1 ini. Tang San dengan lembut meletakkan kotak kayu itu kembali di atas meja. Mengangkat kedua tangannya, dia secara emosional membelai komponen-komponen keperakan yang kusam itu. Tiba-tiba, tangannya bergerak seperti ilusi dan setiap komponen keperakan melompat keluar dari kotak seolah-olah mereka hidup kembali, berputar-putar di antara jari-jarinya yang ilusi. Serangkaian suara logam nyaring bergema seperti musik yang menyenangkan. Saat tangan Tang San berhenti, dia sudah memegang satu silinder panjang 1 Qi di telapak tangannya. Berbeda dari silinder bermotif merak dari sebelumnya, silinder keperakan yang membosankan ini hanya memiliki 2 karakter, Lou Gao. 2 karakter ini ditulis dalam garis-garis dalam berwarna darah. Itu adalah darah sejati dari pengrajin surgawi Lou Gao. Dengan hati-hati mengganti silinder di dalam kotak, Tang San mundur 3 langkah dan jatuh berlutut di tanah, membungkuk hormat ke kotak kayu, mengetuk kepalanya di tanah 9 kali. Lou Gao telah bekerja sepanjang hidupnya untuk menyempurnakan keahliannya dan benar-benar layak mendapatkan busur ini. Ini juga satu-satunya cara Tang San menunjukkan rasa hormatnya. Dalam 5 tahun yang singkat, Lou Gao telah berhasil menempa 3 senjata tersembunyi mekanis mutlak Sekte Tang, Peacock Plume, Fury Tang Lotus dari Buddha, serta Torrential Pear Blossom Needle yang telah merenggut nyawanya. Menutup kotak itu, Tang San tidak meletakkannya di jembatan 24 bulan, melainkan memegangnya saat ia kembali ke kursinya. Matanya mengungkapkan kesedihan yang intens yang tak terkendali untuk waktu yang lama. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Lou Gao akan membayar dengan nyawanya, dia lebih suka tidak memiliki senjata tersembunyi ini. Tang Xiao tidak menghibur Tang San dan Tang Hao juga tidak. Karena mereka percaya bahwa Tang San pasti akan menangani suasana hatinya sendiri. Tatapan Tang Xiao menyapu wajah semua orang yang hadir, ekspresinya hormat. Saudara Hao, kepala penatua, semua penatua. Apa yang dikatakan kepala penatua hari itu adalah makanan untuk dipikirkan. Clear Sky School kami tidak bisa tetap diam seperti ini. Sekte yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita tidak bisa dikalahkan oleh tangan kita. Saya mengusulkan agar sekte kembali. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada yang mengangkat suara mereka, tetapi tatapan kelima tetua jatuh pada Tang San. Mereka semua tahu bahwa kebangkitan Clear Sky School bergantung pada Tang San. San kecil, Tang Hao memecah kesunyian, membangkitkan Tang San dari kesedihannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya, saat ini dia tampak lagi melihat ayah yang keras dari masa lalu. Menahan emosinya, Tang San menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menyingkirkan kotak kayu itu di jembatan 24 moonlit-nya. Lalu dia menghadapi semua orang. Saya sudah jauh dari sekte selama 5 tahun dan juga jauh dari benua selama 5 tahun. Dalam perjalanan kembali, saya mendengar beberapa berita.
Pada saat yang sama, saya juga pernah bertarung dengan Spirit Hall Supreme Pontiff sebelumnya, permaisuri Spirit Empire saat ini, Bibi Dong. Dia, seperti saya, juga memiliki roh kembar. Selain itu, roh keduanya sudah memiliki setidaknya 7 cincin roh. Jika saya tidak salah, kekuatan rohnya seharusnya sudah mencapai peringkat 99. Kata-kata ini membuat semua orang khawatir. Tang San segera melanjutkan. Tapi, bahkan jika dia sudah mencapai peringkat 99, aku masih yakin aku setidaknya bisa memblokirnya. Karena itu, keberadaannya dengan sendirinya tidak mengintimidasi. Apa yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan penuh Kekaisaran Roh. Atau Anda bisa menyebutnya kekuatan penuh dari penguasa roh Kekaisaran Roh. Aku mengatakan sebelumnya bahwa Kekaisaran Roh mengendalikan lebih dari 80% dari penguasa roh dunia, ini bukan hanya kata-kata kosong. Itu juga karena ini yang memegang superioritas absolut terhadap Heaven Dou dan Star Luo Empires. Hanya saja, kedua kekaisaran itu bukannya tanpa kemampuan menghadapi mereka. Kuncinya adalah bagaimana melakukannya. Jika kita muncul kita pasti akan bergabung dengan faksi Heaven Dou Empire. Bahkan jika kita tidak lagi memiliki kekuatan sejak saat itu, ke dunia, dengan 5 penatua semuanya menjadi Til Dou Luo, kekuatan penuh Clear Sky School tidak hanya tidak turun, tetapi semakin meningkat. Ini pasti akan menjadi dorongan energi bagi Heaven Dou Empire untuk menghadapi Spirit Empire. Karena itu, saya percaya bahwa muncul kembali lebih baik lebih cepat daripada terlambat. Itu harus diselesaikan secepat mungkin dan koneksi terbentuk dengan Heaven Dou Empire. Kekaisaran Roh saat ini mengintegrasikan kekuatan kerajaan dan adipati itu. Jika mereka selesai, perang akan meletus sekali lagi. Dengan status Kekaisaran Roh, mereka sudah benar-benar memutuskan hubungan antara Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire. Kemudian, ketika pertempuran dimulai, mereka terikat untuk bertahan di satu sisi dan menyerang di satu sisi. Bahkan jika kekuatan nasional keseluruhan Heaven Dou Empire tidak sama dengan Star Luo Empire, masih memiliki dukungan dari Seven Treasure Glazed Tile School dan sebenarnya lebih kuat dalam hal Master Roh. Oleh karena itu, saya percaya Kekaisaran Roh kemungkinan besar akan memilih untuk menyerang Heaven Dou Empire. Clear Sky School kami akan muncul kembali dan selama kami melakukannya, kami harus melakukan pukulan berat terhadap Spirit Empire pada awal perang. Hanya jika kita melakukannya kita dapat mempromosikan kekuatan sekte kita pada saat yang sama ketika kita mengagumi Guru Roh Balai Roh. Tapi, sepenuhnya menghilangkan Kekaisaran Roh masih akan menjadi proses tanpa akhir. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun memberi mereka latar belakang yang dalam. Adapun strategi konkret, yang harus menunggu sampai setelah saya kembali ke Heaven Dou City dan menghubungi keluarga Kekaisaran Heaven Dou. Mendengarkan Tang San, semua orang mengangguk satu demi satu. Tang Xiao berkata, "Baik, kalau begitu sudah beres. Sekte tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan baik. Dalam 3 hari, kita akan berangkat langsung ke Heaven Dou City. Adapun untuk menghubungi Heaven Dou Empire," Tang San mengangguk. "Serahkan padaku. Saya akan pergi setelah membantu ayah mengembalikan anggota tubuhnya yang terputus." "Kembalikan anggota tubuhnya." Tang Xiao dan 5 tetua memandang Tang San, mata mereka penuh dengan keraguan. Tang San berdiri, mengambil seagot trident dan berjalan mendekati ayahnya dan mengambil kotak tulang roh itu. "Ayah, mari kita mulai sekarang. Hanya saja, aku harus memotong lukanya dan juga mengikis tulangnya." "Itu mungkin. Omong kosong, ayolah." Tang Hao merobek lengan bajunya yang kosong, mengungkapkan luka yang sudah lama sembuh. Tatapannya yang dingin sepertinya mengisyaratkan bahwa Clear Sky Dou Luo yang bahkan berani membunuh Aula Roh Agung saat itu telah kembali. Tang San tidak akan pernah ragu ketika menghadapi musuh, tetapi di depannya sekarang adalah ayahnya. Melihat pundak tempat Tang Hao merindukan lengan, ia tidak bisa menjaga matanya agar tidak memanas dan tangan kanan memegang seagot trident bergetar. Tang Hao memelototi putranya. "Apa yang kamu ragukan? Aku bisa memotong lenganku sendiri, jadi jangan bilang aku akan takut sedikit sakit." Menarik napas dalam-dalam, Tang San menutup matanya dengan ganas.
Dia hanya berhenti sejenak, lalu tiba-tiba membukanya lagi. Matanya segera dipenuhi dengan cahaya surgawi yang sedingin es. Di tangannya, seagot trident menghantam seperti sambaran hitam. Di tengah flash berdarah, 1 inci dari tulang dan daging yang sudah sembuh di bahu Tang Hao terkelupas. Inci ini seluruhnya terdiri dari bagian-bagian yang tidak perlu yang telah tumbuh saat disembuhkan. Seagot trident raksasa itu seakurat pisau bedah di tangan Tang San. Ekspresi Tang Hao tidak berubah, hanya menatap dengan semangat pada putranya, seolah-olah apa yang dipotong seagot trident bahkan bukan bagian dari tubuhnya. Tatapan Tang San sangat tenang. Dengan lambaian tangan kirinya, controlling crane catching dragon digunakan. Kotak kayu itu terbuka dan tulang roh lengan kanan itu membubung tinggi, jatuh ke tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Tang San langsung menekan tulang roh lengan kanan ke bahu Tang Hao yang terputus. Di antara kedua alisnya, merek seagot emas yang berkilauan berkobar. Sinar cahaya seagot langsung menyinari tempat tulang bahu dan lengan berkumpul. Darah muncrat dari luka Tang Hao sudah mewarnai tulang roh lengan kanan merah itu. Untungnya Ah Yin tidak ada di sini sekarang, atau tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya melihat adegan ini. Kemegahan biru keemasan serentak bangkit dari kaki kanan Tang San, menyebar ke atas di sepanjang tubuhnya hingga memanjang ke tulang roh yang dipegangnya di tangan kirinya dan kemudian dengan cepat menuangkan ke luka Tang Hao. Ajaibnya, ketika cahaya seagot menyelimuti tulang patah Tang Hao dan tulang roh lengan kanan langsung menghasilkan kabut emas. Sebelumnya mampu menjaga ketenangannya, Tang Hao sekarang tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan betapa kuatnya rasa sakit yang dideritanya sekarang. Tetapi ketika cahaya biru keemasan milik tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San mencapai luka, darah yang baru saja menyembur keluar segera berhenti, cahaya biru keemasan yang intens benar-benar membungkus bahu Tang Hao serta tulang roh lengan kanan. Seluruh proses dari Tang San mengayunkan seagot trident, ke energi tulang kanan Kaisar Perak Biru yang membendung darah, berlalu dalam sekejap mata. Tang San bergerak seolah-olah dia sudah berlatih ini berkali-kali dan dia tidak membiarkan Tang Hao kehilangan 1 tetes darah lagi. Melihat cahaya biru keemasan itu menyebar, ekspresi Tang Hao juga mereda. Tang Xiao dan 5 tetua Clear Sky School tidak bisa menahan ekspresi takjub. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan ajaib seperti itu. Sebelum ini, mereka bahkan belum pernah mendengar seseorang mampu mentransplantasikan tulang roh setelah mereka tersesat. Tang Hao sudah sangat tangguh, tetapi putranya menunjukkan kekuatan bahkan melebihi apa yang dilakukan Tang Hao pada usia itu. Ekspresi 5 tetua sekarang sudah lega, bahkan ketidakbahagiaan rahasia dari kehilangan ke Tang San secara bertahap digantikan oleh sukacita. Mereka sepertinya sudah bisa melihat Clear Sky School dibawa kembali ke puncak benua dengan bantuan ayah dan anak ini. Tang San mengambil obat vitalitas perbankan yang dibuatnya ketika kembali dari Wishful 100 Reassurance Purse dan memberikannya kepada ayahnya. Pada saat yang sama ia menanam seagot trident di tanah, menjangkau dan merasakan arteri di tangan kiri ayahnya, merasakan perubahan dalam tubuh Tang Hao. Ekspresi Tang San santai sangat cepat. Semuanya berjalan sesuai harapannya. Pada tahun-tahun ia berada di Pulau Seagot, Ah Yin selalu mengandalkan pengetahuannya tentang tanaman di sekitar sumur es dan api yin yang untuk terus memberi makan ramuan ke Tang Hao. Menambahkan bahwa Tang Hao tahu ada harapan untuk kebangkitan istrinya, suasana hatinya juga berbeda dari sebelumnya dan ia pulih dengan sangat baik. Meskipun dia telah memotong 2 anggota badan, darah dan energinya masih lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, sedikit darah yang hilang tadi tidak mempengaruhinya. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan metode Tang San telah dikembangkan untuk pemasangan kembali anggota badan yang terputus. Yang lain tidak bisa melihat melalui bungkus cahaya biru keemasan, tapi Tang Hao dan Tang San bisa merasakan lengan kanan Tang Hao perlahan tumbuh kembali. The Blue Silver Emperor Wildfire Burn Unending, Spring Wind Blows Life kemampuan tulang sekali lagi dapat dengan sempurna menyimpulkan itu di bawah puncak kontrol kekuatan mentalnya. Pada saat yang sama, ketika lengan kanan perlahan-lahan tumbuh kembali,
Tang San juga menginfus Tang Hao dengan kekuatan lembut Heavenly Skill Heaven Misterius melalui cengkeramannya di tangan kirinya, membimbing kekuatan roh ayahnya untuk membuka blokir lengan yang baru tumbuh kembali. Seperti ini, lengan itu benar-benar bisa tumbuh kembali tanpa ada perbedaan dari sebelumnya. Selama 1 jam penuh, Tang Xiao dan 5 tetua tidak merasakan perasaan mendesak. Untuk dapat melihat pemandangan ajaib ini bahkan membuat mereka merasa sedikit bangga. Akhirnya saat cahaya biru keemasan mundur, bahu kanan Tang Hao sudah menumbuhkan kembali sebuah lengan. Jika ada perbedaan untuk dibicarakan, itu adalah bahwa lengan baru ini agak pucat dan lembut, sangat berbeda dari sisa kulit Tang Hao. Tang Hao menatap lengan kanannya, agak heran menutup tangan kanannya. Kekuatan roh mengalir ke lengannya dan cahaya hitam redup keluar. Pundak yang awalnya terhalang karena lengan yang terputus akhirnya kembali menyelesaikan siklus kultivasi dan hampir seketika tulang roh bergabung dalam perasaan yang kuat, kekuatan rohnya naik dari peringkat 79 kembali di atas peringkat 80. Yang lebih sulit baginya untuk percaya adalah bahwa lengan kanan yang baru tumbuh ini tidak merasakan sedikit pun. Kecekatan, kekuatan, itu seperti lengannya yang hilang telah kembali. Begitu banyak sehingga bahkan energi dari tulang roh sepenuhnya disesuaikan dengan miliknya. Ini bukan sesuatu yang wildfire burn tanpa akhir, angin musim semi menghancurkan kehidupan lagi bisa menyelesaikan, setelah semua, lengan Tang Hao sudah terputus selama 6 atau 7 tahun. Alasan mengapa itu bisa dikembalikan ke kondisi seperti ini adalah kontribusi dari Seagot Slide. Lampu Seagot menyempurnakan proses generasi ini. Sementara Tang San masih senang tentang pemulihan lengan kanan Tang Hao, Seagot Tridennya sudah bergerak sekali lagi dan adegan yang sama dimainkan untuk kaki kanan Tang Hao. Memulihkan seluruh kaki kiri membutuhkan 2 jam kerja penuh dan Tang Hao juga menderita lebih banyak rasa sakit. Tetapi dengan dukungan mental dari pemulihan sempurna lengan kanan, proses untuk kaki kiri tampaknya berjalan sedikit lebih mulus. Sampai kaki kiri benar-benar pulih, maka kulitnya menjadi agak pucat. Lagi pula, bahkan jika tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru tidak membutuhkan banyak energi, seluruh proses pemulihan juga melibatkan energinya sendiri. Merapatkan kembali 2 anggota tubuh mengkonsumsi banyak darah dan energi Tang Hao sendiri. Memberikan ayahnya pil obat lain, Tang San membawa Tang Hao ke ruangan yang tenang yang diatur oleh Tang Xiao dan berulang kali mendesak ayahnya untuk segera mulai berkultivasi. Sebagian untuk membuka blokir cairan vitalnya dan memulihkan siklus kultivasi aslinya dan sebagian juga menggunakan reattachment dari 2 tulang roh untuk memulihkan kekuatan rohnya yang hilang sebanyak mungkin. Ketika mereka melangkah keluar dan Ah Yin dan Xiao Wu melihat Tang Hao dengan 4 anggota badan, Ah Yin ingin bergegas, tetapi ditahan oleh ekspresi Tang dan isyarat kepada ibunya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Tang San membantu menumbuhkan kembali anggota badan, ia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa, dari seluruh proses, periode waktu yang baru saja berlalu adalah yang paling penting bagi Tang Hao. Tidak penting bagi anggota tubuhnya, tetapi lebih ke 20 tingkat kekuatan roh yang telah dia hilangkan karena memutuskan anggota tubuhnya. Berapa banyak yang bisa dipulihkan tergantung pada hari-hari setelah tulang rohnya dipulihkan. Tang San membantu ayahnya duduk di ruangan yang sunyi. Dia sendiri duduk di belakang Tang Hao, memberi tahu Tang Xiao untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu mereka. Kemudian ia meletakkan kedua tangan di punggung Tang Hao, sepenuhnya melepaskan cahaya Seagot untuk menyelimuti ayahnya dan mendukung kultivasi Tang Hao. Dengan kekuatan-kekuatan roh Tang San dan energi internal ditambah kekuatan surgawi dari cahaya Seagot, tidak diragukan lagi ada manfaat besar bagi pemulihan Tang Hao. Ayah, kendurkan kekuatan rohmu, jangan melawan kekuatan roh yang aku kirim ke tubuhmu. Rilekskan tubuh dan pikiran Anda dan jangan membangkitkan kekuatan roh Anda untuk menolak milikku, apapun yang Anda rasakan. Tang Hao mengangguk. Kepada putranya, ketidakpercayaan apa yang dia miliki. Terutama ketika Tang San membantunya mengembalikan anggota tubuhnya yang hancur. Saat ini dia sangat bersemangat. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa setelah 2 anggota tubuhnya dipulihkan,
kekuatan roh internalnya terasa seperti mendidih. Dalam keadaan seperti itu, rasanya seolah membuka mulut untuk berbicara akan membuatnya mengering. Tang Hao juga jenius satu generasi, pernah menjadi judul termuda Douluo. Meskipun keadaannya saat ini adalah yang pertama dalam sejarah seluruh benua, dia masih dengan hati-hati tutup mulut. Ketika dia mendengar rencana putranya, secara alami dia tidak akan menentangnya. Dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa membuat kekuatan roh yang mendidih pulih sedekat mungkin dengan puncaknya sebelumnya. Kekuatan roh Tang San dalam dan lembut, mengalir ke Tang Hao seperti sungai besar. Tang Hao merasa sebelum itu, meskipun Tang San juga memiliki Clear Sky Hammer, kekuatan roh mereka masih sedikit berbeda. Kekuatan rohnya sendiri memiliki aura seorang raja yang sombong, tetapi kekuatan roh Tang San adalah salah satu bagian dari kekuatan agung, dalam kelembutan yang jujur. Setelah kekuatan roh besar itu mengalir ke Tang Hao, itu segera mengalir di sepanjang jalan yang bahkan tidak dia ketahui. Segera itu mencapai saluran yang tidak pernah dia perhatikan dan kekuatan roh yang sebelumnya lembut tiba-tiba berubah tajam dan menusuk ke dalamnya. Perasaan menyakitkan segera membuat kejang seluruh tubuh Tang Hao. Tang Hao tidak goyah secara alami dan bahkan lebih yakin dengan kata-kata putranya. Meskipun rasa sakit yang hebat membuat semua kekuatan rohnya yang mendidih keluar, dia masih segera menahannya dan mencegahnya menyerang kekuatan roh putranya. Ini juga karena itu Tang San. Jika itu orang lain, tidak mungkin Tang Hao membuka dirinya sendiri. Bahkan, jika dia membiarkan orang luar menyerang saluran energinya dan mereka memiliki niat buruk sedikit pun, dia akan mati tanpa tanah pemakaman. Suara riping bergema di dalam Tang Hao. Tang Hao merasakan tubuhnya bergetar, segera diikuti oleh pasukan khusus yang langsung bergegas melalui saluran yang tidak dikenal ini. Kekuatan roh mendidih di dalam dirinya berhenti sejenak dan sesaat berikutnya itu segera tumbuh lebih mengamuk. Perasaan kuat dan riang itu hampir membuatnya berteriak. Kekuatan roh Tang San tidak pernah berhenti, segera mengisi saluran berikutnya, terus-menerus bergegas, lalu mendobrak. Sepanjang proses pemblokiran, kekuatan roh Tang Hao juga secara bertahap dimobilisasi. Meskipun dia tidak menggerakkannya, kekuatan rohnya yang mendidih masih tumbuh lebih solid dan besar dengan setiap saluran yang dilewatinya. Energi internalnya juga tumbuh lebih tidak terhalang ketika kekuatan roh Tang San bekerja. Meskipun ada rasa sakit yang hebat setiap kali Tang San menyerang, kesenangan tanpa beban setelah setiap ledakan rasa sakit masih merupakan sesuatu yang tidak pernah dialami Tang Hao. Apa yang sedang dilakukan putranya? Tang Hao tidak tahu. Dia juga tidak melihat bagaimana Tang San di belakangnya tampak seperti dia duduk di keranjang kapal uap, pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringat. Tang San mengandalkan kekuatan batin keahlian misterius langitnya untuk membantu ayahnya membuka 8 meridian yang luar biasa. Melakukan hal itu tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan roh Tang Hao pulih lebih baik. Orang-orang di dunia ini tidak berbeda dengan mereka yang ada di dunia terakhir Tang San, hanya saja metode kultivasi mereka berbeda. Hao Hao pernah memiliki kekuatan terbesar di dunia ini, tetapi 8 meridiannya yang luar biasa masih sedikit lebih lebar dan lebih kuat daripada orang-orang biasa. Mereka tidak pernah dibuka. Tang San tidak menemui banyak perlawanan saat ia membuka saluran. Setelah semua, meridian Tang Hao sangat tahan lama. Mereka dapat dengan mudah menanggung serangan kekuatan batin misterius surga keterampilan Tang San. Akhirnya, 2 meridian pengawas dan pemerintahan terakhir terbuka lebar di bawah serangan kuat Tang San. Tang Hao hanya merasakan perasaan yang sangat menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan rohnya yang besar dan terhemat keluar dari kendali lagi, dengan terburu-buru. Itu mendorong kekuatan roh Tang San dalam hampir sekejap, beroperasi dengan panik di sepanjang metode kultivasi aslinya. Dengan setiap siklus, kekuatan roh itu akan meningkat secara substansial, kekuatan roh yang berlimpah sekali lagi membawa Tang Hao untuk melangkah menuju puncak. Tang San perlahan membuka matanya. Kali ini ekspresinya sudah sangat jelek, gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu disebabkan oleh serangan kekuatan roh setelah 8 meridian luar biasa Tang Hao semuanya dihubungkan.
Hanya saja, saat ini Tang San sedang dalam suasana hati yang indah. Bahwa kekuatan roh ayahnya bisa menyerang balik, membuktikan bahwa kekuatan rohnya sudah melampaui 92 pangkat yang dia miliki sendiri. Tang Hao harus setidaknya kembali ke level judul Douluo. Ini membuktikan bahwa membantu ayahnya menghubungkan meridian adalah pilihan yang tepat. Saat ini, Tang Hao sudah dikelilingi oleh cahaya hitam yang intens, kekuatan rohnya yang sombong dipenuhi dengan perasaan mengintimidasi yang perkasa. Dari belakang, sosoknya tinggi dan mengagumkan. Ini adalah penampilan yang cocok dengan Clear Sky Douluo. Tang San dengan senang hati menutup matanya dan mulai memulihkan kekuatan arwahnya. Bahkan membuka blokir meridian ayahnya sangat melelahkan dan serangan kekuatan roh melukainya, ini masih tidak ada artinya bagi fisiknya yang gagah berani. Selama dia berkultivasi sebentar, semuanya akan kembali ke puncak. Ketika Tang Hao bangun dari berkultivasi dan menoleh untuk melihat, putranya sudah lama hilang. Dengan pikiran, dia sudah berdiri. Mengangkat tangan kanan yang agak lunak dan tangan kirinya yang berkulit tembaga, perasaan yang kuat membuat mata pria besi Tang Hao membasahi. Kembali ketika dia memutuskan anggota tubuhnya dia sudah berkecil hati dan memutuskan untuk mundur ke padang belantara. Siapa yang bisa mengira akan ada hari ia akan kembali ke puncaknya. Ambisi dan aspirasi masa lalunya juga tampak kembali kepadanya bersama dengan kekuatannya. Saya kembali. Spirit Hall, aku Tang Hao kembali. Mendorong pintu terbuka, sinar matahari membasahi seluruh tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan tidak bisa memengaruhi pandangannya sedikit pun dan dia melihat Ah Yin menunggu di luar pintu. Meskipun Tang Hao membuka pintu dengan sangat tiba-tiba, saat Ah Yin melihat suaminya dengan semua anggota tubuhnya terpasang, air mata keluar dari matanya dan dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Membelai lembut rambut panjang istrinya, wajah Tang Hao mengungkapkan senyum samar. Dia tampak jauh lebih muda lagi. Meskipun kulitnya kotor, dia masih terlihat baru berusia 30 tahun, tidak ada penampilan yang menghindar. Ah Yin jangan menangis. Bagaimana dengan San kecil? Ah Yin mengangkat kepalanya, menatap Tang Hao dengan mata kabur. Kamu sudah berkultivasi selama 3 hari. 2 hari yang lalu San kecil membawa Xiao Wu kembali ke Heaven Dou City. Meskipun anak itu masih muda, bahunya sudah membawa banyak barang. Tang Hao mengangguk pelan. Saya benar-benar tidak berharap putra kami memberi saya kesempatan baru. Aku memberi terlalu banyak tekanan pada bahunya sebelum ketika aku tidak bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang aku sudah pulih, Clear Sky Douluo kembali lagi. Siapapun yang berani menyakiti anakku, aku akan berubah menjadi abu. Suara Ah Yin bergetar. Hao, kamu benar-benar telah pulih sepenuhnya. Tang Hao dengan penuh percaya diri menatap lurus ke matahari. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan San terhadapku, kekuatanku tidak hanya pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kamu mengorbankan dirimu untukku, kekuatan rohku mencapai peringkat 92. Meskipun saya terluka serius setelah itu, kekuatan roh saya masih naik ke peringkat 95. Tapi kekuatan rohku saat ini tiba-tiba menembus kemacetan peringkat 96 dan potensiku tampaknya telah benar-benar terbangun. Saya merasa kekuatan yang tersimpan dalam diri saya selama bertahun-tahun telah benar-benar bebas dan saya masih bisa maju untuk sementara waktu berikutnya. Ayo cari kakak. The Clear Sky School, saatnya meninggalkan gunung. Heaven Dou City, Sekte Tang. Tempat ini sepertinya tidak berubah dari 5 tahun yang lalu. Gerbang itu hanya dijaga oleh 2 murid Tang Sek yang tinggi dan bermata tajam. Tetapi energi mereka sangat kuat, ketika mata mereka dari waktu ke waktu menyapu pejalan kaki yang lewat, mereka kadang-kadang akan mengungkapkan cahaya yang bersinar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sepertinya bisa meledak kapan saja. Pandangan kedua penjaga murid ini sekarang tiba-tiba membeku, karena dalam pandangan mereka muncul 2 orang. Keduanya benar-benar diselimuti jubah hitam dan salah satunya memegang benda panjang yang dibungkus kain hitam, jelas senjata. Berhenti alasan Tang Sekte mungkin tidak didekati. Seorang murid Tang Sekte mengambil 2 langkah ke depan, menghalangi 2 sosok berjubah di depan pintu.
Tatapannya jelas waspada. Orang berjubah hitam yang memegang benda panjang itu mengangkat tudungnya, memperlihatkan rambut biru jernih panjang dan wajah tampan. Matanya biru seperti air dan sedalam laut. Ketika murid yang menjaga melihat matanya, dia tidak bisa tidak terganggu dan kewaspadaan aslinya benar-benar diusir oleh tatapan ini. Dia tiba-tiba tidak bisa meningkatkan perlawanan. Dua orang berjubah hitam ini adalah Tang San dan Xiao Wu. Setelah membantu ayahnya pulih, Tang San membawa Xiao Wu dari Clear Sky School kembali ke Heaven Dou City. Penampilan dia dan Xiao Wu terlalu luar biasa, jadi mereka mengenakan jubah besar untuk menghindari perhatian. Dan untuk tempat pertama, Tang San secara alami memilih Sekte Tang yang telah ia dirikan. Ini yayasannya. Apakah aula kekuatan menguasai Penatua Titan di sini? Silakan laporkan bahwa Tang San kembali. Meskipun dia hanya menghadapi murid penjaga, Tang San masih sangat sopan. Seiring dengan kekuatannya meningkat, dia menjadi lebih pendiam, kecuali suasana hatinya berubah dari keadaan luar biasa. Tetapi dari luar tidak ada yang bisa melihat kekuatan yang dimilikinya. Dua murid penjaga ini jelas telah memasuki Sekte Tang dalam 5 tahun Tang San pergi, sehingga mereka tidak mengenalinya. Tapi itu tidak berarti mereka tidak tahu nama Tang San. Ini adalah nama Master Tang Sekte. Kamu Tang San. Murid yang memblokir mereka bertanya dengan hati-hati. Meskipun Tang tertawa sendiri. Mengapa? Apakah orang lain berpura-pura menjadi saya? Kedua murid bertukar pandang dan orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan hati-hati. Tunggu sebentar, aku akan segera lapor. Berbicara, dia berbalik dan menuju ke sekte dengan langkah cepat. Tang San mengangguk puas. Satu petunjuk kecil mengungkapkan tren umum, tampaknya pelatihan para guru aula untuk murid sekte cukup baik. Tak lama langkah-langkah bisa terdengar dari dalam. Tapi apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa hanya satu orang yang keluar. Tuan Hall Kekuatan, Putra Titan, Ayah Tai Long, Tai Nuo. Ketika Tai Nuo melihat Tang San, dia buru-buru melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Tai Nuo dengan hormat menyambut Tuan Sekte kembali. Murid penjaga yang pergi untuk memberitahu dia juga mengikutinya kembali dan ketika dia mendengar Tang San sebenarnya adalah ketua sekte, dia dan penjaga lainnya segera jatuh berlutut. Tang San tertawa. Paman Tai Nuo, tidak perlu bersikap sopan. Kenapa hanya kamu di sini? Apakah semua Master Aula sibuk? Tidak peduli apa, dia masih Master Sekte Tang Sekte. Cukup mengejutkan bahwa semua Master Aula tidak keluar untuk menyambutnya. Tai Nuo berkata, Tuan Sekte tidak menyalahkan mereka, hanya saja aku mengambil alih sekte saat ini, yang lain semua pergi ke garis depan dengan tentara. Garis depan. Tang San terkejut dan juga tidak melangkah masuk. Dia dengan cemas bertanya, apa yang terjadi? Apakah itu perang dengan Kekaisaran Roh? Tai Nuo berkata, 10 hari yang lalu, Kaisar Langit Dou, Yang Mulia Sue Being, memimpin pasukannya ke garis depan. Dia secara pribadi memerintahkan pasukan 1 juta, dengan lebih dari 6.000 Tuan Roh Kekaisaran. Sekte Tang kami, Seven Hile Glazed Tile School dan para pakar Akademi Shrek mengikuti. Jika Anda kembali, Ayah meminta saya untuk memberitahu Anda agar pergi segera untuk memberikan bantuan sesegera mungkin. Sambil mendengarkan Tai Nuo, banyak pikiran segera muncul di hati Tang San. Pikirannya bergerak seperti kilat, sudah memahami situasi secara kasar. Sangat jelas, Heaven Dou dan Star Luo Great Empire juga harus menyadari keadaan Kekaisaran Roh saat ini dan tentu saja tidak akan menunggu mereka untuk menyelesaikan pengaturan mereka dan datang untuk menyerang mereka. Sebaliknya tamu bertindak sebagai tuan rumah dan mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Langkah ini tidak diragukan lagi brilian. Pada saat yang sama karena itu bisa mengacaukan rencana Kekaisaran Roh, itu juga mengambil inisiatif. Tidak perlu bertanya, Kekaisaran Luo Bintang di sisi lain Kekaisaran Roh pasti juga bergerak. Tuan Sekte mari kita bicara di dalam. Tai Nuo keluar dari pintu gerbang. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak Paman Tai Nuo, aku akan menyerahkan sekte padamu. Waktu semakin mendesak, jadi saya akan bergegas ke garis depan. Saya secara alami akan memahami situasinya begitu saya di sana.
Kapan Suebeng naik tahta? Apakah ada Master Roh yang tersisa memimpin Heaven Dou City? Yang Mulia Suebeng naik tahta setelah Kaisar Besar Sueye meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Dia selalu memerintah dengan bijak di tahun-tahun ini dan sangat memperhatikan Sekte Tang kita. Jumlah murid Sekte saat ini mencapai 2.500 orang. Dari mereka, selain murid dari 4 klan kami, semua orang adalah murid dari Akademi Shrek, sepenuhnya diperiksa oleh Grandmaster. Dengan dukungan Kekaisaran, kami telah menghasilkan sejumlah besar senjata tersembunyi, terutama Zhuge Crossbow Godly, yang melengkapi 10.000 pasukan elit yang kuat dengan Heaven Dou Empire. Yang Mulia Suebeng secara pribadi menamai pasukan ini Tentara Tang. Ayah sementara diperintah pada kampanye ini, menunggu Anda untuk mengambil pos. Tai Nuo secara singkat mengklarifikasi poin-poin yang paling dikhawatirkan Tang San. Mendengarkan dia, Tang San mengangguk. Sepertinya kesabaran Suebeng selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia mengerti arti sebenarnya dari tidak menggunakan orang yang Anda ragu dan tidak meragukan orang yang Anda gunakan. Sangat baik. Kemudian, Paman Tai Nuo, saya akan menulis surat. Segera minta murid Speed Hall mengirimkannya ke desa di Clear Sky School. Bahkan jika ada 1000 Tuan Roh yang menjaga ibu kota kekaisaran, itu masih terlalu lemah. Jika kita unggul di garis depan, Kekaisaran Roh mungkin sekali mengirim tim Master Roh Elite untuk menimbulkan masalah di sini. Dengan Clear Sky School membela ibu kota, tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada akun itu. Tuan Sekte, Clear Sky School. Ketika Tai Nuo mendengar Clear Sky School disebutkan, pupil matanya jelas berkontraksi sedikit. Tang San berbicara dengan suara berat. Tang Sek adalah Tang Sek, Clear Sky School adalah Clear Sky School, tidak akan pernah mereka berbaur. Saat ini musuh kita bersama adalah Kekaisaran Roh, ini bukan waktunya untuk mencari dendam lama. The Clear Sky School kini telah memutuskan untuk meninggalkan gunung. Membiarkan mereka untuk menjaga ibu kota menghindari kekhawatiran di belakang, pada saat yang sama juga menghindari kecanggungan ketika Clear Sky School dan para Master Aula bertemu. Iya nih, Tai Nuo dengan hormat menerima pesanan. Melihat Tang San lagi, meskipun sepertinya Tang San tidak banyak berubah, hanya lebih mantap daripada sebelumnya. Tapi matanya memancarkan martabat yang tak terlukiskan, setiap kata dipenuhi dengan kepercayaan yang menanamkan, gerakannya tidak hanya anggun, tetapi bahkan memiliki keanggunan pemimpin yang istimewa. Bahkan Master Seven Tile Glazed Tile School Ning Fengzi yang dia temui sebelumnya tampaknya memiliki karakteristik Tang San. Tai Nuo tentu saja tidak tahu bahwa karakteristik Tang San sebagian besar berasal dari transformasi cahaya Seagot. Seperti yang dipilih Seagot, bagaimana dia bisa seperti orang biasa? Segera Tang San menulis surat di depan gerbang Tang Sek, menyerahkannya ke Tai Nuo. Dengan kecepatan murid-murid Speed Hall, berita itu akan mencapai Clear Sky School dalam waktu setengah hari. Sama sekali tidak ada penundaan. Pada saat yang sama ia juga menulis surat tambahan, juga menyerahkannya kepada Tai Nuo, berulang kali mengingatkannya untuk mengirimkannya ke Paviliun Bulan. Dengan rujukan bibinya dan suratnya, tidak akan ada masalah bagi Clear Sky School untuk mengatur garnisun di Istana Kekaisaran. Tidak peduli bagaimana dikatakan, saat itu ia tampaknya juga telah menerima posisi sebagai guru putra mahkota, jadi kata-katanya masih harus memegang otoritas. Sekarang Heaven Dou Empire sangat membutuhkan Master Roh Elite, bahkan ada sedikit alasan untuk menolak. Xiao Hu, aku akan merepotkanmu, kita masih harus terus bepergian. Pernikahan kami juga. Tang San menatap Xiao Hu dengan lembut, matanya penuh penyesalan. Xiao Hu tersenyum manis, memegang tangan Tang San. Apa yang kamu katakan, kita telah melalui begitu banyak badai, apa yang sedikit menunggu. Peristiwa besar itu penting. Balai Roh juga musuh yang membunuh ibuku, menghancurkan mereka adalah keinginanku juga. Ayo pergi. Tang San dan Xiao Hu pergi dari Tai Nuo dan dengan cepat meninggalkan Heaven Dou City. Tang San kemudian menarik Xiao Hu mendekat dan terbang, langsung menuju ke selatan. Dengan perhitungan Tang San, bahkan jika tentara sudah berada di jalannya selama 10 hari, dengan kecepatannya ia harus dapat bertemu dengannya sebelum mereka mencapai garis depan. Tidak perlu bertanya,
Shrek Seven Devils juga akan bersama pasukan. Dia hanya tidak menyangka dia akan berperang dengan Kekaisaran Roh begitu cepat. Meskipun dia masih belum siap secara mental, dia masih haus untuk pertempuran ini. 5 tahun telah berlalu. Tang San sangat ingin tahu sampai tingkat apa Sekte Tang yang telah ia dirikan secara pribadi telah maju. 2.300 guru roh, meskipun itu terdengar sangat banyak, itu masih terlalu tipis jika dibandingkan dengan lebih dari 50.000 Spirit Hall. Tetapi kunci apakah Kekaisaran Roh bisa dikalahkan dalam pertempuran ini mungkin adalah tentara Tang yang didirikan Sue Beng. Itu juga pertama kalinya senjata tersembunyi Sekte Tang naik ke panggung sejarah. Tanpa ragu, surga Dou dan bintang Luo Empires akan habis-habisan dalam kampanye ini mungkin juga merupakan pertempuran terakhir dengan Kekaisaran Roh. Jika mereka kehilangan perang ini dan Kekaisaran Roh bisa melenyapkan elit dari dua kekaisaran, maka kedua kekaisaran tidak akan pernah bisa memutarnya dan kehancuran mereka hanya akan menjadi masalah waktu. Jika mereka bisa melemahkan kekuatan Kekaisaran Roh sebelum mereka sepenuhnya stabil, maka ada harapan besar untuk masa depan. Ibu kota Kekaisaran Spirit, Spirit City, istana tertinggi Paus. Apa? Tim Nirvana dihancurkan. Lebih dari 500 guru roh hilang di 5 kota. Bibi Dong baru saja kembali ketika dia mendapat berita yang menyebalkan itu. Berdiri di depannya adalah Huliena dengan ekspresi bersalah dan gelisah. Pakaiannya berkibar tanpa angin dan jika ada orang yang berdiri di depannya, dengan amarahnya, dia mungkin sudah membunuh mereka. Tapi Huliena berbeda. Dalam hati Bibi Dong, Huliena bukan hanya murid pribadinya, tetapi lebih seperti putrinya. Meskipun Qian Rengshui adalah anak kandungnya, nyatanya, Qian Rengshui kurang penting baginya daripada Huliena. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya yang melelahkan pada Huliena. Berita buruk datang satu demi satu. Sebelum dia kembali ke Istana Paus, Bibi Dong sudah mengetahui bahwa kedua kekaisaran besar itu telah mengungkapkan operasi militer skala besar yang menargetkan Kekaisaran Roh dalam serangan penjepit, pasukan mereka menekan perbatasan. Baik, sangat baik. Tampaknya Heaven Dou dan Star Luo Empires telah siap. Mereka ingin menyerang sebelum pijakan saya stabil. Baik, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi Legion Roh saya. Nana, sampaikan perintahku. Kumpulkan 7 Master Sekte dan semua Master Roh Kekaisaran dengan Bishop atau gelar yang lebih tinggi untuk membahasnya. Karena mereka ingin mengakhirinya dalam satu pukulan, saya akan membantu mereka mencapainya. Ya Guru, di seluruh Kekaisaran Roh, hanya Huliena yang tidak harus menyebut Bibi Dong sebagai Yang Mulia. Melihat gurunya tidak bermaksud menyalahkannya, Huliena menghela nafas lega. Dia tentu saja tahu gurunya baik padanya, tetapi semakin banyak masalahnya, semakin banyak rasa sakit yang dirasakannya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, siluet pria yang tempatnya tidak lebih rendah dari gurunya masih melekat, seakan mencap jiwanya dan dia tidak bisa membuangnya bagaimanapun caranya. Karena kedua belah pihak akan berperang, Tang San, akankah kamu muncul di medan perang? Jika kita bertemu di sana, apa yang harus saya lakukan? Kenapa harus dua orang yang paling aku sayangi harus temui di medan perang? Sambil berpikir untuk dirinya sendiri, Huliena hendak meneruskan perintah, ketika dia dipanggil kembali oleh Bibi Dong. Xieyu, kamu dan Yan meneruskan perintah. Nana, tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ya Yang Mulia, Xieyu dan Yan saling melirik. Mereka berdua tak berdaya. Mereka mengerti bahwa tempat mereka di hati Bibi Dong tidak mungkin cocok dengan gadis suci Huliena. Karena hanya Bibi Dong dan Huliena yang tetap berada di ruangan itu, garis-garis es dingin di wajah Bibi Dong berangsur-angsur lemah. Menunjuk ke kursi di sebelahnya, dia menyuruh Huliena duduk. Guru, saya mengecewakan Anda. Huliena menggantung kepalanya. Bibi Dong menghela nafas. Tidak apa-apa, beberapa ratus guru roh mati bukanlah bahaya serius. Ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh Heaven Dou Empire untuk mengganggu moral kita. Tapi itu tidak mudah. Perang ini akan dimulai cepat atau lambat dan meskipun kita masih belum mendapatkan keseimbangan,
di medan perang kekuatan Master Roh untuk benar-benar mendominasi dua kerajaan besar ada di tangan kita. Selama kita bertindak dengan tepat dan menunjukkan efeknya yang sebenarnya di medan perang, Heaven Dow dan Star Luo pada dasarnya tidak akan mampu menggerakkan angin atau ombak. Pada saat kekalahan, jangan biarkan satu kemunduran memengaruhi kepercayaan diri Anda. Omong-omong, kali ini saya fase planted juga. Ah, guru, Anda. Huliena tampak terkejut pada Bibi Dong. Bibi Dong berkata dengan muram. Awalnya semuanya berjalan lancar. Titan Giant AP dan Sky Blue Bull Python sudah terkesiap terakhir. Saat itu kami diserang oleh seorang lelaki berjubah yang dipersenjatai dengan trisula yang aneh, merusak kesempatan bahagia saya. Jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya adalah Tang San yang sekarang hilang selama 5 tahun. Apa? Huliena bergoyang, hampir jatuh dari kursinya, bibir merahnya bergetar tak terkendali. 3 hari kemudian, dari kejauhan, Tang San dan Xiao Wu akhirnya melihat pasukan yang menutupi tanah itu. Meskipun mereka mengabaikannya dari langit, kejutan dari sejuta tentara yang kuat masih membuat mereka sedikit mati. Jumlah orang yang berkumpul tampak tak terbatas, mengibarkan bendera berkibar, semuanya dalam urutan sempurna. Memajukan lebih dari dataran dalam satuan 10.000, itu seperti sungai baja yang luas. Kavaleri berat dengan kuda yang mengenakan baju besi tebal ada di kepala pasukan, sementara prajurit yang kuat membentuk pasukan infanteri berat di kedua sisi. Di tengah adalah jumlah infanteri terbesar. Setidaknya 6 pasukan kavaleri ringan bergerak bolak-balik di luar tentara, yang bertanggung jawab untuk penyaringan dan pengintaian, mengelilingi dan melindungi pusat. Mereka semua maju dengan anggun. Di belakang tentara adalah unit perlengkapan yang sangat besar. Seperti yang mereka katakan, pasukan bergerak ke arah makanan ternak dan perbekalan. Hanya jumlah pasukan logistik ini yang melampaui 100.000, memindahkan aliran pasokan yang tidak terputus. Ini masih belum termasuk pasukan logistik dalam pasukan utama. Dengan spekulasi kasar, Tang San mengerti bahwa kali ini Kekaisaran Heaven Dow menggunakan pasukannya yang berdiri, logistik belakangnya dan juga persiapan wajib militer, jumlah total mereka mungkin mencapai 2 juta. Itu benar-benar kekuatan nasional penuh mereka. Pada saat yang sama, ini adalah pasukan terbesar yang bisa didukung Kekaisaran. Bertahun-tahun kekuatan yang diselamatkan tidak diragukan lagi dimanifestasikan sebagai kekuatan nasional Kekaisaran di sini. Bahkan, sumber daya yang dikonsumsi oleh pasukan 2 juta setiap hari mencapai angka astronomi. Untuk dapat melengkapi pasukan seperti itu, kekuatan Heaven Dow Empire sudah jelas. Layak menjadi kekaisaran besar yang telah menjulang tinggi di benua selama bertahun-tahun. Dari keadaan tentara Heaven Dow Imperial, orang juga bisa membayangkan sisi Star Luo Empire. Star Luo Empire mungkin tidak sama dengan Heaven Dow Empire dalam hal jumlah Master Roh, tetapi pasukan mereka benar-benar akan lebih besar dari Heaven Dow Empire. Kekaisaran Bintang Luo diatur di bawah filosofi besi dan darah, yang bisa dilihat dalam pengalaman Dai Mubai dan Zhu King. Bagaimana kekuatan militer negara seperti itu bisa kurang? Meskipun Tuan Roh itu tangguh, Tuan Roh di bawah tingkat Roh Sage masih dibatasi oleh kekuatan fisik dan kekuatan roh. Saat menghadapi pasukan seperti itu, jika jumlahnya mencapai proporsi tertentu, maka bahkan Tuan Roh mungkin tidak berani mengisi sungai baja ini. Tanpa ragu, Heaven Dow dan Star Luo Empires akan menggunakan kekuatan nasional mereka untuk menarik jarak dalam jumlah Master Roh. Dou Luo benua tidak melihat perang selama bertahun-tahun sekarang, bahkan kurang mengalami konflik seperti satu dengan Legiun Guru Roh Kekaisaran Roh. Tidak ada yang bisa mengetahui apa hasil dari medan perang, tetapi Heaven Dow dan Star Luo Empires tidak diragukan lagi memilih waktu terbaik. Saat Tang San merenung, tiba-tiba, kekuatan mentalnya bereaksi. Memalingkan pandangannya ke depan, sosok ilusi muncul di garis pandangnya hanya dalam sekejap mata, sayapnya sedikit bergetar, langsung menargetkan posisi Tang San dan Xiao Wu, seekor burung yang tajam menangis seketika naik, menerjang langit. Melihat sosok ini dan juga reaksinya, Tang San tidak dapat menahan senyum kecut.
Apakah ini dianggap sebagai memindahkan batu hanya untuk menghancurkan kakiku sendiri? Bahkan sebelum murid pengintai Tangsek Speed Hall kami dapat menunjukkan nilai mereka dalam pertempuran, mereka sudah mulai dengan menangkap master sekte mereka. Xiao Wu tertawa terkikik. Ini membuktikan betapa elitnya murid-murid Tang Sekte. Selain murid-murid Speed Hall dengan roh Needle Tiled Swift, ahli roh apa yang bisa memiliki kecepatan seperti itu dan bereaksi begitu cepat di udara? Murid Speed Hall itu juga tidak mendekat, hanya mengitari Tang San dan Xiao Wu sejauh 300 meter. Kemampuan Master Roh pada dasarnya tidak bisa menutupi jarak seperti itu. Dia jelas sangat percaya diri dalam kecepatannya dan pada dasarnya tidak peduli dengan kemungkinan Tang San dan Xiao Wu mengejarnya. Selain murid-murid Speed Hall dengan roh Needle Tiled Swift, ahli roh apa yang bisa memiliki kecepatan seperti itu dan bereaksi begitu cepat di udara? Murid Speed Hall itu juga tidak mendekat, hanya mengitari Tang San dan Xiao Wu sejauh 300 meter. Kemampuan Master Roh pada dasarnya tidak bisa menutupi jarak seperti itu. Dia jelas sangat percaya diri dalam kecepatannya dan pada dasarnya tidak peduli dengan kemungkinan Tang San dan Xiao Wu mengejarnya. Hanya dalam beberapa napas waktu, beberapa lusin figur tiba-tiba terbang dari pusat Heaven Dou Imperial Army dan menuju ke arah ini. Mereka semua adalah Master Roh tipe terbang. Setelah terbang, mereka segera membentuk formasi setengah lingkaran, samar-samar mengelilingi posisi Tang San dan Xiao Wu. Mereka tidak hanya bekerja sama secara cerdik, tetapi bahkan lebih banyak lagi tidak membuat suara yang tidak perlu, formasi mereka sangat teratur. Murid Speed Hall itu melihat bahwa misinya sudah lengkap dan tiba-tiba dipercepat, terbang ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertukar kata-kata. Segera, Tang San dan Xiao Wu dikelilingi oleh puluhan tuan roh terbang itu. Cincin roh yang berkedip muncul di sekitar mereka, masing-masing gemetaran karena kegembiraan. Bahkan peringkat terendah adalah 4 cincin leluhur roh dan yang terkuat sudah memiliki 6 cincin kekuatan. Ikat tanganmu dan tunggu untuk ditangkap. Beberapa lusin Master Roh terbang berteriak dalam paduan suara, suara mereka disesuaikan dan seragam. Bersamaan dengan teriakan mereka, sikap mereka yang mengesankan juga langsung naik, menekan Tang San dan Xiao Wu. Xiao Wu terkikik. Kamu bahkan tidak bertanya siapa kita sebelum menangkap kita. Kaisar Roh peringkat 60 itu berbicara dengan serius. Siapapun kamu, Tuan Roh memata-matai pasukan kita semua akan ditangkap terlebih dahulu. Ikuti kami. Sikap santai Xiao Wu membuatnya agak gelisah. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, itu tidak masalah jika mereka menemukan kekuatan sejati. Kaisar Roh ini sudah siap untuk memanggil bala bantuan. Tentu saja, dia masih benar-benar tidak akan menyerah. Dengan pasukan jutaan serta 6.000 guru roh di belakangnya, dia tidak percaya keduanya akan berani melakukan apapun. Tang San mengangkat tudungnya, tersenyum sedikit. Saya Master Tang Sekte Tang San, saya datang untuk bergabung dengan tentara. Tolong bawa saya untuk melihat Grandmaster atau orang-orang dari Sekte Tang. Kamu adalah Master Tang Sekte. Kaisar Roh itu berusia lebih dari 50 tahun. Melihat Tang San, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Para murid Sekte Tang berjumlah lebih dari 2.000, bagaimana Master Sekte mereka akan semudah Anda? Bahkan jika Anda akan berbohong, setidaknya membuatnya bisa dipercaya. Kurang omong kosong, pertama ikat tangan Anda dan menunggu untuk ditangkap, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tang San menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, dia tidak mau menunda lagi di sini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi murni, cahaya halo yang bahkan lebih biru dari langit langsung menyelimuti Tuan Roh di sekitarnya. Tuan Roh terbang hanya merasa tubuh mereka menegang dan segera kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Apalagi menggunakan kemampuan roh, mereka bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Setelah dengan mudah menahan tuan-tuan roh ini, Tang San meletus dengan lolongan panjang, desakan bergelombang naik langsung ke langit. Lolongan nyaring yang dalam dan gemilang bepergian jauh ke kejauhan, menyebar seperti tentara tak berujung di tanah. Lolongan panjang ini sebenarnya menyebar ke setiap orang di bawah ini dan setiap sudut.
Suara itu juga tidak memudar ketika berlalu, tetapi malah semakin keras. Keributan yang melonjak itu seperti ombak mengamuk menghantam pantai, menyerang jutaan tentara di bawah. Dengan suara merobek, Tang San merasakan kekuatan rohnya tiba-tiba melonjak, lolongannya langsung menjadi sedikit lebih bergema. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia menemukan kekuatan rohnya yang telah terjebak di kemacetan selama beberapa waktu telah mencapai peringkat 93. Kekuatan roh Tang San telah mencapai puncak peringkat 92 sedini ketika dia menyerap cincin roh 50.000 tahun itu, mendekati peringkat 93, itu tidak pernah menembus. Tetapi baru-baru ini dia pertama kali menantang 5 tetua Clear Sky School, meletus dengan kekuatan penuh di bawah tekanan besar dan kemudian ketika dekat dengan penarikan berlebihan membantu ayahnya menghubungkan 8 meridiannya yang luar biasa. Kedua pengalaman ini tidak diragukan lagi sangat membantu dalam menyerang kemacetan pangkat 93. Karena kekuatan rohnya naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir ini, setelah Tang San meninggalkan Pulau Seagot, budidaya utamanya berfokus pada konservasi, sebisa mungkin menstabilkan apa yang telah diperolehnya dan dengan demikian tidak sembarangan pergi menyerang peringkat 93. Sekarang tiba-tiba lolongan yang selama ini mengeluarkan kekuatan rohnya, saluran yang membentuk tempat air mengalir, berhasil menaikkan levelnya. Tepat pada saat ini, beberapa lolongan panjang bersamaan bergema dari tentara, yang paling resonan dari mereka dipenuhi dengan ketajaman tak terbatas yang sepertinya akan memotong lolongan Tang San menjadi 2. Mengisi ke langit, energi pedang biru besar yang tampaknya menusuk naik tinggi di langit hampir seketika, energi pedang itu tampaknya menghubungkan langit dan bumi dan bersama dengan teriakan yang jelas dan merdu, itu melesat langsung ke Tang San. Tang San tertawa terbahak-bahak. Menjentikkan pergelangan tangannya, penutup Seagot Trident meledak seperti awan kupu-kupu, terbang menjauh. Dengan lambaian lengannya, para Master Roh yang terpesona oleh kekuatan mentalnya terlempar di belakangnya. Poleam panjang terayun keluar, cahaya gelap dengan kuat mengejutkan energi pedang biru besar itu. Dengan ledakan keras, Seagot Trident meletus dengan tangisan naga. Bila utama bergetar lembut dan cahaya keemasan mengalir keluar seperti riak-riak di atas air, Seagot Trident tiba-tiba secara otomatis berubah menjadi emas bahkan tanpa Tang San memasukkannya dengan Seagot Slide. Tang San bahkan merasakan trisula emas di tangannya menghasilkan kerinduan. Itu diledakkan oleh berat 108.000 jin itu, tetapi energi pedang yang luar biasa itu menunjukkan betapa menakutkannya, bahkan membangkitkan daya saing Seagot Trident sendiri. Cahaya biru naik lagi, tapi kali ini bukan bayangan pedang yang besar, melainkan sosok nyata yang melayang ke langit bersama dengan cahaya biru. Seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, itu melesat lurus ke Tang San. Tang San memegang Seagot Trident secara horizontal di satu tangan ke arah cahaya biru itu. Tangannya memutar poleam yang panjang dengan satu putaran dan cincin cahaya keemasan langsung meninggalkannya. Pada saat yang sama, seberkas Seagot Light mengalir dari merek di dahinya ke jantung Seagot. Seketika, lampu emas trisula emas menyala. Meskipun serangan cahaya biru itu kuat, itu masih larut dalam cincin cahaya keemasan itu dan sosok yang terbang bersama dengan pedang itu diblokir 10 meter dari Tang San. Tang San menjaga dadanya dengan Seagot Trident, tertawa. Mulai dari senior yang lemah, atau saya tidak bisa memblokir. Angka itu sudah terungkap. Tinggi, bersenjata tunggal, memegang pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru jernih, seolah diukir dari kristal. Yang paling aneh adalah bahwa pedang ini memiliki 9 bintang, berturut-turut berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Bahkan Tang San tidak punya pilihan selain menggunakan pertahanan Storm diperbaiki 13 halberd emas untuk memblokir serangan tiba-tiba ini. Siapa ini selain sesepuh dari Seven Treasure Glazed Tile School, dengan kekuatan roh pada peringkat yang menakutkan 97, dengan yang dipuji sebagai roh serangan nomor 1, pedang Douluo Chen Xin. Pedang aneh di tangannya adalah rohnya, pedang 7 bunuh.
Setelah mencapai peringkat 97, dia sudah memiliki kemampuan untuk memerintahkan pedangnya untuk terbang dan dengan demikian bisa terbang ke langit untuk menyerang musuh. Sword Douluo memandang Tang San dan juga terkejut. Lolongan Tang San barusan telah mengejutkan seluruh pasukan dan terutama para guru roh bahkan lebih dalam merasakan tekanan yang menakutkan. Bahkan kekuatan luar biasa seperti Sword Douluo Chen Xin juga merasakan kekuatan mentalnya secara tak terduga benar-benar ditekan. Gagasan macam apa ini? Mungkinkah imam besar kekaisaran roh telah datang? Akibatnya, Sword Douluo tidak ragu untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Sementara masih di tanah, dia sudah meluncurkan serangan yang menargetkan Tang San di udara, karena takut bahwa Tang San akan meluncurkan beberapa serangan skala besar pada tentara. Bahkan, jika benar-benar ada peringkat 99 judul Douluo di sini, serangan skala besar mereka benar-benar akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Perang masih belum dimulai, Heaven Dou Imperial Army tidak bisa menerima kerugian seperti itu. Tetapi ketika Chen Xin melihat Tang San, kewaspadaan dan tekanan yang dia rasakan langsung menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang yang dengan mudah bisa membubarkan dua dari serangan habis-habisannya untuk benar-benar menjadi Tang San. Tentu saja, Tang San tidak memiliki waktu yang mudah membubarkan serangan Chen Xin, terutama mengandalkan Seago Trident. Seago Trident adalah senjata surgawi sejati. Ia memiliki efek penahan pada bentuk roh alat. Instrumen tumpul seperti Clear Sky Hammer sedikit lebih baik, tapi senjata tajam seperti Seven Kill Sword ini dengan datar dikendalikan. Setelah pengujian selama berhari-hari, Tang San menjadi semakin terbiasa dengan penggunaan Seago Trident. Sebelumnya Tang San pertama kali benar-benar melindungi aura Xiao Wu dan dia di belakang Seago Trident sebelum mengandalkan alat surgawi 108.000 jin untuk memblokir serangan Sword Douluo. Meski begitu, Tang San masih merasa tidak sehat, terus-menerus mengedarkan keterampilan langit misterius untuk melarutkan energi Seven Kill Sword. Adapun serangan kedua Sword Douluo, meskipun itu adalah manusia dan pedang yang bersatu, itu masih memenuhi keterampilan surgawi Seagot, dibubarkan hanyalah akal sehat. Tang San, ini kamu. Mata pedang Douluo terbuka lebar, takut dia berhalusinasi. Belum lama ini, kembalinya Shrek Five Devils ke Heaven Dou City telah sangat mengejutkan dunia Master Roh Heaven Dou Empire. Dalam 5 tahun, awalnya hanya 60 sesuatu dengan peringkat 5 orang semuanya telah menembus level Spirit Douluo. Gagasan macam apa ini? Faktanya, para guru roh saat ini dari Heaven Dou Empire terutama terdiri dari Akademi Shrek, Akademi 4 Unsur, Sekte Tang, Sekolah Harta Karun 7 Harta Karun serta para guru roh keluarga kekaisaran, jumlah total mereka hampir mencapai 10.000. Tetapi ketika menghitung penjagaan setiap kota serta pengaturan lain yang diperlukan, hanya 6.000 yang bisa dipanggil ke garis depan. Dan di antara ini, selain Tuan Roh keluarga kerajaan Heaven Dou yang sepenuhnya akrab dengan setan 7 Shrek, kembalinya 5 iblis telah memberi mereka kejutan yang sangat besar sehingga mereka sudah memanggil mereka sebagai jenius yang tak tertandingi dari 1000 tahun. Tapi, 5 orang yang telah mengejutkan seluruh dunia Master Roh Surga Dou berada pada level penuh di bawah sosok depan mereka Tang San. Tidak peduli apa yang dilakukan Tang San, jika dia belum mencapai tingkat judul Douluo, bagaimana dia bisa memblokir pangkatnya serangan kekuatan 97. Dia benar-benar sudah menjadi judul Douluo. Tidak heran Shrek Five Devils hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa ketika ditanya tentang Tang San. Sosok kunci dari Shrek Seven Devils ini sebenarnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, lebih dari 10 Master Roh terbang dekat di belakang Sword Douluo. Tang San melihat mereka dan langsung tersenyum. Dia tahu sebagian besar Master Roh terbang ini. Ada avatar roh bentuk Flounder burung hantu bermata 4 dan Liu Erlong, menggunakan sosis jamur terbang adalah Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong dan Zuzu King. Ma Hongjun membuka sayap Phoenix-nya. Selain mereka, sisanya semua setidaknya roh master tingkat roh Douluo. Little Sun, kamu datang begitu cepat. Semua orang tidak bisa tidak senang melihat Tang San.
Dai Mubai tertawa. Dengan suara itu, kamu sudah maju lagi. Flander tertawa. Aku mengambilnya untuk serangan musuh, jadi kau anak nakal yang datang. Bagus, kalian 7 monster kecil dirakit lagi. Tang San dan Xiao Wu membungkuk ke Flander bersama. Tang San berkata dengan tegas. Kali ini, kami benar-benar berkumpul. 5 setan saling memandang, tatapan mereka dalam sekejap berfokus pada Xiao Wu. Ning Rongrong menutupi mulutnya, air matanya langsung memerah. Zhu Zuqing berkata dengan terengah-engah. Kakak ketiga, kamu melakukannya. Xiao Wu, Liu Erlong sudah berlari maju seperti api, berubah menjadi wujud manusia, sepasang sayap naga api di punggungnya, terbang lurus ke Tang San dan Xiao Wu. Xiao Wu, putriku, ini sulit bagimu. Menarik Xiao Wu dari lengan Tang San dengan satu gerakan, dia memeluknya erat-erat. Dia dan Grandmaster tidak memiliki anak dan setelah mengambil Xiao Wu sebagai anak angkatnya, dia menganggapnya sebagai miliknya. Setelah dia mendengar apa yang terjadi pada Xiao Wu dan Tang San, dia sangat menderita. Sekarang melihat Xiao Wu lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tuan roh terbang yang terpesona oleh kekuatan mental Tang San sekarang sudah dibebaskan. Melihat begitu banyak kekuatan yang mengelilingi pasangan Tang San dan memperlakukan mereka seperti keluarga, mereka mengerti bahwa orang yang matanya bisa membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, sebenarnya ada di pihak mereka. Shrek Five Devils berkumpul dan Dai Mubai mencengkeram bahu Tang San. Ayo, ayo, kita akan bicara di bawah. Sosis jamur terbang ini tidak bertahan lama. Little Sun, saya benar-benar tidak berharap Anda berhasil dengan cepat. Tang San tersenyum kecut. Meskipun aku berhasil, harganya masih terlalu tinggi. Ayo pergi, kita akan mendarat dulu. Dipandu oleh semua orang, Tang San mengikuti mereka menjadi tentara. Dia kemudian mengetahui bahwa pasukan Master Roh berada di jantung tentara, langsung mengelilingi dan melindungi pusat, menjaga Raja Heaven Dou Imperial baru Suebeng. Kedatangan Tang San segera menyebabkan sensasi yang sangat besar. Ketika semua orang mendarat, tatapan Tang San tanpa sadar mencari Grandmaster, tetapi tidak pernah melihat jejaknya. Flander tersenyum. Mencari Grandmaster. Waktunya berbeda dan Grandmaster bukan Grandmaster dari sebelumnya. Selain bawahan Tang Army Anda, kali ini dia adalah komandan semua penguasa roh. Yang Mulia menganugerahkan dia sebagai Raja Landian, Kepala Guru Roh Istana, Komandan Resimen-Resimen Guru Roh Surga Dou. Di pengadilan kekaisaran, ia berada di peringkat kedua. Tang San menatap kosong. Peringkat kedua. Lalu siapa yang pertama? Flander memberinya tatapan penuh makna. Apakah kamu masih ingat judul yang diberikan keluarga kekaisaran Heaven Dou sebelum kamu pergi? Tang San menggaruk kepalanya. Itu adalah sesuatu seperti guru putra mahkota. Flander berkata dengan sedih. Kau bocah benar-benar memperlakukan pangkat sebagai kotoran. Bukan hanya tutor untuk putra mahkota, tetapi Raja Lan Hao. Dan putra mahkota sejak saat itu telah menjadi bupati saat ini. Sebagai guru untuk putra mahkota, Anda juga menjadi guru kerajaan. Pangkat itu tepat di atas Xiao Gang. Selain kamu, siapa lagi? Apa? Saya. Tang San tampak kaget pada Flander, untuk sesaat tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah berharap bahwa, setelah kembali dari perjalanan 5 tahun, dia benar-benar menjadi tutor kekaisaran surga kekaisaran, ditempatkan di atas ratusan juta orang. Di sisi lain, Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Liu Erlong sudah menangis dalam kelompok. Xiao Wu baru saja memberitahu semua orang tentang kebangkitannya. Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun berkumpul di sekitar Tang San. Oscar menyeringai. Little Sun, kali ini kami juga telah terinfeksi oleh kemuliaan Anda. Saat kami kembali, Yang Mulia memberi kami adipati kekaisaran. Tentu saja, untuk saat ini jenisnya tidak beralasan. Tang San bertanya pada Dai Mubai. Bos, kamu juga. Dai Mubai tersenyum. Saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga saya, mengapa saya tidak menerimanya? Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk kembali ke Star Luo. Sisi itu semuanya besi dan darah, lebih baik bersama kalian semua. Pangkat seorang duke atau tidak penting, selama kita bersaudara selalu bisa bersama,
apa bedanya? Ketika tentara berangkat, para guru roh menerima perlakuan terbaik, terutama kekuatan seperti ini semua naik kereta khusus. Saat ini semua orang turun ke tanah, mengobrol sambil berjalan, sudah tenggelam di hutan baja. Hanya, ketika mereka berbicara, perintah istirahat tiba-tiba melewati pasukan dan pasukan yang terus maju secara instan terhenti. Pasukan di depan tiba-tiba berpisah dan 4 lelaki tua datang berjalan dari luar. Saat mereka menatap Tang San, mereka langsung jatuh berlutut seperti gunung emas dan pilar batu giok runtuh, berbicara dengan keras. Penghormatan kami kepada Master Sekte. Jangan sopan, para penatua. Tang San buru-buru pergi menemui mereka dan dengan lambaian tangannya, kekuatan roh yang luas segera mendukung keempat tetua. Mereka bukan orang asing, tetapi kepala klan dari 4 klan atribut tunggal, sekarang 4 Master Aula besar dari Sekte Tang. Master Strength Hall, Titan, Master Speed Hall Bai He, Master Defense Hall, Niu Gao, serta Master Medicine Hall, Yang Wudi. Dengan mudah ditarik oleh Tang San, keempat tetua tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya, di hati mereka merasakan lebih banyak sukacita. Tang San yang kembali pada saat genting tidak diragukan lagi paling menguntungkan bagi Sekte Tang. Keempat Master Aula ini sudah agak di luar kemampuan mereka ketika memimpin pasukan. Terutama pada kampanye ini, di mana kekuatan penuh Tang Sekte telah meninggalkan sarang. Kalau ada kecelakaan, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Sebelum keempat tetua itu dapat mulai mengobrol, tepat pada saat ini, sebuah suara yang nyaring menyatakan, "Yang mulia tiba." Semua orang yang baru berbicara diam dan para prajurit berpisah seperti ombak. Dikelilingi oleh kerumunan kekuatan, mengenakan helm emas, baju besi emas dan gaun pertempuran merah tua, kaisar baru yang ditunjuk oleh Heaven Do Empire Sue Beng muncul di depan semua orang. Melepas helmnya tindakan pertama Sue Beng tiba-tiba membungkuk pada Tang San, berbicara dengan penuh hormat. "Guru, terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya."